Video yang sedang kamu saksikan adalah video yang aku generate menggunakan teknologi terbaru dari Hikviz, yaitu Cinema Studio 2.0. Dengan Cinema Studio 2.0 ini, kamu bisa membuat gerakan dan beberapa angle dalam multi-shoot. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam dashboardnya. Nah, di sini adalah tampilan dari Hikviz itu sendiri. Mungkin kalau pertama kali kamu buka Hikviz seperti ini, bingung ya, banyak banget gambar-gambar dan video-video bergerak dan menu-menunya ini ada banyak banget mas, yang mana ya. Jadi untuk pertama-tama kamu tinggal ke atas aja. Di bagian sini ada beberapa menu. Kamu bisa ke bagian video, bisa ke bagian image. Tapi untuk sekarang yang aku lagi tunjukkan yaitu Cinema Studio 2.0. Jadi bagi beberapa orang yang udah nonton video aku udah share beberapa AI ya yang ada di Hikviz itu sendiri, seperti ada Sora, ada Kling, ada Seedance 1.5 dan yang akan datang Seedance 2.0 ya. Nah, kamu kalau belum daftar, kamu tinggal klik aja link di deskripsi atau pin komentar video ini untuk mendapatkan kredit gratisnya. Untuk masuk ke dashboardnya, kamu cukup klik aja di Cinema Studio ini ya. Nanti aku akan breakdown sedikit singkatnya bagaimana cara membuat video yang kamu tonton di awal tadi. Nah, ini dia, kita udah masuk ke dalam menu Cinema Studio-nya. Jadi menu Cinema Studio 2.0 ini ada sedikit perbedaan nanti di bagian videonya ya di sini. Nah, ini dia bagian videonya. Untuk pertama kamu bisa pilih image dulu. Di sini aku ngedesain dulu ya, seperti biasa kita desain dulu gambarnya biar kalau aku sendiri ya, beda-beda orang mungkin bisa langsung ngeprompting aja gitu loh. Tapi kalau aku ya minta gambarnya dulu, visualnya, biar aku bisa menjelaskan beberapa adegan-adegannya. Nah, salah satu adegan pertama yaitu aku buat yang ini yang pertama ya, tentang ilmuwan ya yang masuk ke dalam piramida Mesir gitu loh. Di sini setelah masuk itu base dasarnya ini tadinya nggak ada ya. Ini aku close dulu biar jelas. Nah, ini tadi nggak ada kayak gini. Kamu tinggal masukin aja prompt-nya di sini. Kemudian seperti biasa di sini ada beberapa menu ya. Kalau misalkan 2/4 artinya kamu akan menghasilkan 2 gambar dari 4 ya, dari 4 opsi maksimal gitu loh. Tapi ingat, semakin kamu tambah di sini maka makin bertambah juga kredit yang akan digunakan. Misalkan 1 aja dapatnya dikenakan 2 aja kayak gitu. Nah, yang berbeda lagi di Cinema Studio 2 ini, ketika kamu lihat di bagian ini, kita arahin kursor ke sebelah kiri bawah ya, ada Cinema 3D Scenes. Nah, ini kalau diklik nanti dia akan mengenerate gambar baru seperti ini. Dan di sini ketika kamu klik ya, nah dia akan mode full screen seperti ini. Ditungguin aja. Nah, ini kerennya. Di sini kamu bisa mainin angle-angle-nya. Tuh. Ya, di sini. Jadi ini kayak wide kamera misalkan mau 35 mili, 24 mili dan sebagainya. Ini bisa kamu atur-atur. Ya, ini bisa kamu gerakin ke sini juga, bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi jangan khawatir ya, ini meskipun kelihatannya burem tapi enggak kok. Pas udah di capture ya, di sini tinggal pilih aja capture shoot. Nanti kena 2 kredit lagi, ditunggu aja. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini aku capture di bagian ini sih tadi tuh. Nah, jadi aku pengen ngambil ini sih. Ini buat thumbnail jadinya ya tadi rencananya aku. Kemudian selanjutnya ya, karena satu generate ini memakan waktu hampir 30 menit dan kredit yang dikenakan sebesar berapa tadi ya aku ya? Ini 24 untuk 12 detik ya nih ya, dalam durasi 12 detik kayak gitu. Untuk scenes pertamanya ini ya, aku di sini aku tinggal pilih aja. Biasanya kalau kamu belum ada gambar, di sini aku tinggal bisa tambahin, kemudian upload ya di sini. Contohnya misalkan ini ya, di sini mungkin aku kasih ini gambar yang pertama, aku masukin ke sini. Nah, ini ada 2 strategi ya. Aku pertama aku nggak pakai prompt yang ini, aku ilangin aja. Yang kedua ada yang aku kasih prompt. Jadi beberapa gambar, misalkan ini ya tuh, kamu bergerak. Ini aku kasih prompt deh seingat aku. Dan yang ini, sorry, yang ini nggak aku kasih prompt, yang ini aku kasih prompt gitu loh. Hasilnya akan sedikit berbeda gitu loh. Ya nggak beda-beda jauh sih, tapi
Kalau kamu udah pakai Hexfit, udah ada kecanggihan kepintarannya dia AI-nya gitu loh yang buat menjelaskan hal ini. Di sini beberapa setupnya ada kamera movement. Mungkin kamera movement ini nggak terlalu baru ya untuk di 2.0 ini. Tapi ya per adegan untuk action ini, Cinema Studio ini ya, aku mau buat film horornya. Itu penting guys. Jadi pertama ya, kayak misalkan gambar angle yang mana ya? Angle yang ini dulu ya. Ketika masuk si orang ini ke dalam mumi ini aku ambil angle-nya rotate. Jadi ketika gambarnya udah jadi di generate, aku masukin dulu ya. Aku contohin yang ini ya. Aku masukin gambar yang mumi tadi yang ini. Ini kuburan Firaunnya. Nah, kemudian movementnya itu aku pakai yang roller. Mana ya roller? Jadi itu harus di ini nih kamera follow nih orbit orbit round. Jadi dia tuh mengorbitin gitu loh. Si gambar ini kan ya. Aku kesiniin dulu. Nah, ini kan kayak muterin si muminya kan kalau dari video awalnya. Nah, jadi aku mau buat kayak gitu. Itu harus berdasarkan feeling kita ya dan hasil prompting kita gitu loh. Prompting kita mau kayak gimana nanti. Nah, ini disesuaikan aja movementnya gitu loh. Misalkan dia mau bergerak, ini kan ada gerakannya. Objeknya tetap di tengah tapi ini muter kayak gitu. Nah, aku mau menampilkan si peti mayatnya ini tuh mau aku puterin. Cuman ya lagi-lagi di sini terbatas ya cuman 12 detik ya it's okay gitu. Kemudian di sini speednya bisa kamu pindah-pindah yang terbaru juga nih ya. Mau impact, apa mau auto, apa mau custom atau linear atau slow mo. Aku mau slow mo aja. Seperti itu dan di sini ada pilihan lagi. Mau dibuat single shoot atau multi shoot. Nah, kalau aku di sini pakai multi shoot. Nah, ini ada nih scene 1, scene 2 jadinya. Nah, sorry ya tadi aku pencet ini ya multi shoot auto aku jadi nggak perlu di setup. Jadi biar si AI dari Hexfit-nya aja yang melakukan. Kalau yang tadi manual, nah ini muncul lah ini dua opsi ini loh. Mau kayak gimana tuh kan? Ininya bisa ditarik. Shoot pertamanya mau 7 detik kah? Mau yang ini kemudian sisanya kan di sini tambahin dulu ya. 9 detik up to ya. 12 kalau nggak salah deh. Oke, 9. Berarti kalau misalkan di sininya 2 berarti ini sisanya gitu aja. Ya. Untuk yang multi shoot manual, tapi aku males lah ya setupnya. Aku pilih yang multi shoot auto di sini. Di sininya slow mo, kemudian aku klik generate aja seperti itu. Jadi kayak gini. Perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Tapi ketika aku masukin ini kan tadi yang pertama ini promnya aku hapus ya. Nggak ada promnya. Itu hasilnya kayak gini. Yang ini aku kasih prom. Jadi di sini aku kasih prom, aku tambahin gambar kayak tadi. Ini gambar hilang ya, sorry aku hapus tadi. Kemudian di sini soundnya aku pilih on dan di sini genrenya aku pilih horror gitu loh. Serem banget. Kemudian kamu bisa pakai start and frame gitu loh. Jadi mau gambar pertamanya kayak gimana, gambar akhirnya kayak gimana, nanti AI ini yang akan menyatukan. Start and frame itu aku bikin kayak gini nih, cuman sayangnya ya agak kurang ya ini transisinya. Nih bisa kamu lihat di bagian sini. Nah, ini. Nah, itu tadi transisinya ya. Coba nih aku zoom sebentar segini biar kamu tahu. Ini jalan dulu. Nah, ini aku buat yang mesti Nah, ini lihat ya transisinya ya. Agak kurang ya, makanya aku nggak pakai start and end frame itu loh. Nah, tuh dia ya, ini bergeraknya aneh yang di sini. Nih, lihat. Ini kan kayak bangunan, tapi kok bangunannya bergerak, lihat. Nah, ini juga daunnya. Makanya aku nggak pakai start and frame. Meskipun si AI ini ngefokusin objek orang yang ada di sini dan percakapannya. Meskipun agak nggak ini ya, nggak HD, nggak tajam, tapi ya nggak penyok-penyok banget lah. Ini kita lihat orang di sini juga nih kurang lah ya. Jadi aku nggak pakai itu. Mungkin kalau buat adegan-adegan kayak gini nih, transisi dari satu gedung ke gedung lainnya, mungkin akan terlihat bagus. Tapi untuk adegan-adegan seperti manusia itu agak kurang. Jadi aku nggak pakai seperti itu. Kemudian apalagi yang aku mau kasih tunjuk di sini ya adegan seperti orang ini ya jatuh di sini 2.
Jadi itu adegannya aku bikin di 2 ini ya, batch size-nya 2. Jadi di sini tuh entar nanti bertambah 28 gitu loh. Untuk setup itu nanti ngikutin aja. Mungkin akan aku jelasin nanti di video membership ya. Kalau kamu mau join di video membership aku di sini, ya kamu bisa nanti, kalau ada waktu aku akan tampilin di situ gimana proses, lebih detailnya. Di sini aku singkat aja biar kamu tahu fitur-fiturnya seperti apa. Oke, ketika kamu ini pilih 2, maka nanti hasil sorry, ketika kamu ini pilih 2 ya, 2 batch size, maka hasilnya akan jadi 2 seperti ini, gitu loh. Karena, aku pertama yang bikin ini 1 gitu, ini juga sebenarnya scenes lagi, sama adegannya jatuh, yang ini teriak. Kemudian yang ini kayak ini kan pertama adegannya cuma 1 doang kayak gini. Nih ya, cuma 1 aku zoom in di sini, aku pilih yang movement-nya di sini adalah zoom in di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ini ikut jadi, videonya di zoom in gitu. Ini juga zoom in, ini juga. Cuman yang ini gerakannya aku ganti, nggak zoom in. Yang ini aku pakai tadi yang, di bagian ini, handheld gitu loh. Jadi gerakannya kayak move bergerak gitu loh. Mungkin apalagi ya, selain itu udah sih ya, kemudian tinggal di-generate aja, kamu satukan video-videonya dari part 1, part 2-nya, part 3-nya, part 4, sampai part 5. Mungkin ya yang ada beberapa adegan nggak bisa aku tunjukkan secara detail, mungkin di video membership aja gitu. Nah, mungkin saran dari aku ya, ketika kamu punya kredit banyak nanti, seperti yang punyaku gitu, nah itu usahakan bikin yang 4 aja langsung kayak gini nih. Memang secara genre tuh makannya gede banget ya 56, tapi dari situ kamu bisa milih adegan mana yang akan nanti kamu ambil gitu loh. Kayak misalkan pola pertama ketika kamu masukin attachment di sini, kemudian ini nggak pakai prompt, misalkan hasilnya kayak gini. Kemudian di sini pakai prompt, tapi kamu bikin, di sininya 2 ya dengan attachment ya seperti tadi. Ini aku kasih di sini. Ya, contohin lah. Dikasih attachment di sini, kemudian hasilnya nanti jadi 2, video kayak gini, entar kamu tinggal pilih mana yang akan kamu ambil dan kamu satukan, gitu. Ya ini misalkan satu contoh aja ya, ini yang paling seru tuh adegan aku yang di sini sih kalau menurut aku nih. Ya jadi dia, kayak dia pakai handycam ya. Ini bikin kaget sih ini scene ini. Tapi hanya sampai situ aja ya. Nah, ini adalah 2 adegan, yang tadi 1 di sini, kita pilih yang 2 ini. Aku bisa pilih yang mana yang kira-kira bagus ya. Jadi adegan ini adalah adegan ketika mata si mumi Firaun ini terbuka. Oke, kita dapat. Dia dapat zoom in-nya di bagian mata. Oh, serem kita dapat feel-nya. Kita sambil ngerasain juga feel-nya. Oke, kayak gitu ya. Seperti itu aja mungkin, untuk yang aku jelasin, nggak ada banyak-banyak hal, jadi gampang banget. Dan ini mungkin aku kasih cuplikan secara full-nya, dan buat yang mau gunain langsung aja klik link di deskripsi atau pin komentar video ini. Dan selamat menikmati.